Penangkapan Mas Hasto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentu bukan hal yang mengagetkan lagi, karena hal ini sudah dihembuskan dalam waktu-waktu sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, bahkan oleh Mas Hasto sendiri dalam beberapa podcast-nya yang mengatakan bahwa aku akan ditangkap gitu. Jadi beliau sudah merasa. Dan yang paling mengagetkan itu bukan berita penangkapan ini, tetapi berita yang satu ini. Wah. Bukan partai politik. Teman-teman selamat datang ya di channel Bukan Partai Politik. Kami mengundang buat teman-teman berpartisipasi, menyampaikan pandangan-pandangan, argumentasi-argumentasi yang kemudian teman-teman bisa evaluasi sendiri dari waktu ke waktu, dari satu isu ke isu yang lain. Ya, bagaimana peningkatan kemampuan di dalam berargumentasi. Sebab ini penting ya dalam rangka untuk mendefinisikan siapa diri kita. Ya, karena ini kita punya tanggung jawab bersama sebagai warga negara untuk hadir dalam percakapan-percakapan di ruang publik, tentunya dengan narasi-narasi yang berbasis pada olah nalar yang etik ya, sebagaimana yang dipromosikan oleh Jurgen Habermas terkait dengan masyarakat komunikatif, masyarakat deliberatif ya, yang menghadirkan suatu percakapan, perbincangan berbasis akal sehat ya, seperti itu ya. Sekalipun ada pihak lain juga yang mempromosikan akal sehat dengan cara yang tidak sehat, biarlah itu berjalan sendiri, kita juga berjalan sendiri, sehingga suatu waktu kita bisa paham ya bahwa apakah kita memang ini tercemar oleh sebuah dorongan-dorongan yang tidak murni dalam rangka untuk melakukan advokasi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi teman-teman sendiri cek sendiri ya. Selamat datang di ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan dengan suara yang memaki, yang menyinyir, tetapi dengan kemampuan yang didrive oleh pengetahuan, oleh data, dan oleh fakta tervalidasi. Baik teman-teman, kita mau bicarakan tentang kekagetan ini ya. Yang saya maksudkan dengan kekagetan ini adalah bukan dalam konteks penangkapan Mas Hasto ya, tetapi ada beberapa hal ya, sebut saja 3 hal ya kita mau bicarakan. Yang pertama, Bang Adian. Respon dari Bang Adian ya, sebagai bagian dari elit tentu ya, siapa sih ya kalau kolega, teman partai, bahkan simbol partai, ini penting ya, karena dalam perspektif, filosofi, simbol, ya ketika simbol itu tersentuh, ketika simbol itu, disakiti, ya tentu akan juga menyakiti ya. Dan itu juga merupakan martabat dan marwah ya, kalau kita bicara tentang tagar Indonesia Darurat, Indonesia Gelap ya, kayaknya 2 tagar ini terhapus sudah dan muncul tagar yang disebut dengan PDIP Darurat, PDIP Gelap ya. Setidaknya itulah yang bisa kita kedepankan untuk menajamkan pertanyaan kita, ada apa sebenarnya yang terjadi? Ya, karena ketika 2 orang yang sedang berkonflik, berselisih antara PDIP, Mas Hasto dengan KPK ini, dua-duanya sama-sama yakin benar, ya pasti ada yang tidak benar itu, ya. Apakah itu Mas Hasto, apakah itu KPK, kita kasih skor saja sama-sama, sama-sama punya kemungkinan benar, sama-sama punya kemungkinan salah ya. Jadi kita agak netral lah di situ. Biarlah secara alami berproses ya. KPK melakukan tugas tanggung jawabnya, Mas Hasto perlu meyakinkan KPK bahwa penangkapan itu keliru, dan KPK juga mengatakan bahwa membuktikan bahwa memang Mas Hasto terlibat dalam upaya bersama secara sadar ya. Nah, ini yang perlu kita hadirkan sebagai masyarakat hukum. Kita perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga mendung yang ada di tubuh PDIP itu pada waktunya ya apakah hujan atau batal hujan, ya itu biarlah itu semua berproses. Nah, hanya saja tafsir yang dilakukan oleh Bang Adian itu menimbulkan pertanyaan buat saya. Ketika mengatakan kita lawan, saya sedang menunggu lawan siapa ini. Ternyata bukan lawan terhadap KPK, bukan lawan juga terhadap Pak Prabowo Presiden, bukan lawan juga terhadap Pak Jokowi, tapi lawan kepada ketidakadilan. Nah, di sini underline ya, garis bawahi ketidakadilan seperti apa? Ketidakadilan itu apakah dalam pengertian artinya ya
bahwa ada orang-orang yang juga harus dilibatkan di situ. Jadi jangan hanya Mas Hasto sendiri. Mungkin itu tafsiran yang ini bisa dikemukakan. Atau ya dalam kasus yang berbeda secara terpisah, Bang Idin mengatakan di sono gitu loh. Ada juga yang harusnya diambil gitu, ditahan ya. Kalau kita dengar apa statement dari Mas Hasto itu mengatakan challenge beliau adalah periksa juga keluarga Jokowi ya. Nah ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menarik ya. Karena memang jauh sebelumnya memang perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi ini ya pastilah berbicara tentang adanya dinamika yang tidak terlihat oleh publik ya, yang ini merupakan sebuah kondisi bukan bicara tentang darurat Indonesia lagi, tapi darurat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyangkut tentang trust publik ya, kepercayaan publik ya, apalagi tidak lama lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melakukan ya suksesi kepemimpinan. Ini akan tidak tahu bagaimana ceritanya, nanti kita akan bahas di tempat yang lain. Yang berikutnya yang kedua adalah bicara tentang sujud syukur dari kader PDIP yang disingkirkan ya oleh PDIP, dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan buat ya, mensyukuri tentang apa gitu ya. Nah, ini kan kita tidak tahu, masih masih gelap begitu ya. Jadi awan gelap itu masih berpendar di partai internal PDIP ya. Dan ini apakah merupakan sebuah apa yang disebut dengan membuka kotak Pandora yang pada akhirnya satu-satu mulai terpreteli ya, satu-satu kemudian tercerabuti ya, satu-satu kemudian kehilangan ya akar kekuasaannya dan tercerabut ya. Ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dinantikan. Dan yang paling memuncak di sini adalah bicara tentang persoalan Megawati. Nah, Bu Megawati ya. Ini yang menurut saya sebuah kekagetan bagi kita. Karena apa? Bu Megawati tentu jejak di digital itu sudah meng-capture, men-zoom, ya, mengkapitalisasi, mengamplify pernyataan beliau bahwa kalau berani ambil Hasto, ya saya akan jemput. Nah ini publik sedang menunggu. Tapi buat saya bukan itu ya intinya. Statement beliau ini yang dikutip beberapa media yang saya coba baca, mudah-mudahan bisa kita klarifikasi dan validasi bersama bahwa beliau bertutur dalam rangka retreat kepala daerah ya, kader-kader mereka yang terpilih sebagai wali kota, bupati, dan gubernur ya, beliau menginstruksikan supaya tidak mengikuti retreat. Nah, ini retreat ini bukan acara partai, ini bukan acara perkumpulan paguyuban, bukan juga acaranya ya kongko-kongko orang-orang biasa, tapi ini bicara tentang kolaborasi, sinergi ya dari semua ya pemimpin-pemimpin daerah yang dipilih ya oleh rakyat ya. Jadi dan rakyat memberikan legitimasi kepada pemimpin negara sebagai top government-nya untuk kemudian melakukan ya membangun chemistry antar pimpinan daerah supaya pembangunan itu ya sebuah harmoni, ya geraknya harmoni. Tapi kemudian ketika ada instruksi ini, apakah ini kemudian mau menghadirkan sebuah perspektif yang disebut dengan bargaining position, ya posisi tawar-menawar, ya bahwa ya saya tidak akan lakukan itu, saya tidak akan instruksikan mengizinkan seluruh ini partai kader untuk pergi. Nah kita sudah tahu ya instruksi kader itu instruksi kepada kader oleh ketua umum itu perintah, karena posisi para kader itu adalah cuma petugas, jadi powerful di situ ketua umum. Nah, tapi beranikah ya ketua umum melakukan hal itu? Ya, bagaimana hitungan-hitungan politiknya? Ya, apakah ketika itu disampaikan ya dan dilakukan, apakah publik kemudian tidak bereaksi secara negatif? Ya, inilah. Jadi sikap kekagetan kita itu adalah ketika kita bicara tentang figur beliau Bu Megawati yang disebut-sebut sebagai negarawan ya, punya sikap yang seperti ini. Saya kira ini problemnya. Jadi PDIP berusaha untuk memecahkan masalah dengan menghadirkan, memberanakkan ya masalah
yang membuat PDIP betul-betul akan tergerus habis ya. Dan ini merupakan sebuah tantangan. Perlawanan itu tidak selalu harus ditujukan kepada hal yang di luar diri PDIP. Perlawanan itu harusnya ada juga perlawanan untuk menahan ya emosi, menahan prasangka-prasangka dan kemudian berupaya untuk menegakkan pikiran-pikiran yang murni agar supaya PDIP ini ya mampu keluar dari ya situasi darurat dan awan gelap itu. Kalau mau mengatakan dengan filosofi romantis yang mengatakan bahwa kita sudah terbiasa dibuat tidak adil, tunggu dulu kita harus lihat ya sejarah ya, walaupun bicara tentang jas merah jangan lupakan sejarah, kita lihat bahwa PDIP ini kan punya sejarah yang disakiti ya. Tapi jangan sampai juga publik mengatakan sekarang sejarah sedang berubah, bergulir. PDIP bukan disakiti, seinquote PDIP menyakiti. Bisa saja kemudian publik berkata demikian. Paling tidak saya juga sedang berpikir bahwa PDIP ya tentu apresiasi bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, hanya saja dalam konteks gonjang-ganjingnya PDIP ini kita berharap ya jangan sampai PDIP menyakiti ya tujuan kehidupan kita bersama ya dengan mencoba untuk melakukan kontra ya. Ini bicara tentang perlawanan yang kontraproduktif terkait dengan kebijakan presiden, kebijakan kepala negara, apalagi beliau sudah pernah menjadi seorang kepala negara. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Pesan bukan partai politik sebenarnya sederhana adalah mari kita lihat, berikan ruang bagi KPK, bagikan ruang bagi Mas Hasto dan juga PDIP untuk membuktikan bahwa mana yang sebenarnya yang harus kita terima sikap-sikap itu ya. Tentu kita berharap bahwa hukum bekerja dengan baik, Mas Hasto juga bekerja dengan baik, Bu Mega bekerja dengan baik dan berhadap-hadapan secara ya flowing ya, natural dan tidak disusupi dengan berbagai macam intrik politik dan kita berharap pihak manapun bertemu dan ada wasit di dalamnya yaitu hukum. Kita berharap bahwa hukum kita mampu memberikan keadilan kepada siapapun, menutup matanya seperti Bak Dewi ya, keadilan yang tidak memberikan hukuman berdasarkan siapa yang dia lihat, bukan partai politik.